Hari ini satu sukacita yang luar biasa ketika kami bisa melayani di tempat ini. Kami atas nama pelayanan, atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gembala bersama jemaat yang ada di sini, Ibu Gembala. Haleluya. Karena satu sukacita yang luar biasa kami bisa berdiri di sini, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Santo dan Pak Wosi bahwa kami punya latar belakang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kalau kami ada di sini, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang tahu tentang kami karena memang latar belakang kami, keluarga kami memang basicnya kebutuhan. Kalau lihat DP merek hitam-hitam begini, kecuali kita PKK Joyce, karena dorang dari sebelah dari Pak kita PO Pak Paulus memang dorang putih-putih. Tapi kalau dari Pak kita PO Mak Martina itu luar biasa. Jadi kalau orang Bulutan mau cari DP keluarga di Beo gampang sekali, karena lihat, karena memang kita PO Pak di Toli-Toli memang hitam, rambut putih, itu tuh orang ciri khas. Tapi sudah satu sukacita yang luar biasa. Haleluya. Karena Firman bilang, walaupun tadi Pak Santo sudah sampaikan bahwa pelayanan kami memang pelayanan lebih banyak ketika kami Tuhan pakai dalam pelayanan dalam media sosial, YouTube maupun WhatsApp. Bahkan pelayanan kami sudah hampir ratusan jiwa yang kami layani, dan jangkauan kami memang luas karena memang pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan apapun. Haleluya. Ketika terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, ya, ini satu pelajaran buat kita semua. Haleluya. Perempuan itu berkata bahwa kami menyembah di bukit itu, di bukit Gerizim, kan Pak Gembala? Kamu orang Israel itu menyembah di Yehuda, di Yerusalem, tetapi Tuhan katakan tidak lagi menyembah di bukit itu dan tidak lagi menyembah di Yerusalem, tetapi hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yang Tuhan cari. Sehingga hari ini roh yang sama, baik dari Daran, baik dari Melumane, baik dari Manado, kita dikumpulkan di sini dalam satu kegerakan yang luar biasa, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Kita ada di tempat ini karena kegerakan Roh Kudus. Kalau hari itu kesaksian Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus masih hidup sampai hari ini, kita di Pelutan atau sudah jadi Pelutan di Melumane, yang dapat pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan dapat pelayanan di Amerika, dapat pelayanan di Kanada, dapat pelayanan di Spanyol. Tetapi hari ini Roh Kudus yang sama bergerak dan menebus semua harta kehidupan kita. Haleluya. Sehingga hari ini, malam hari ini, memang firman agak keras karena ini seruan. Haleluya. Kalau paling banyak hamba-hamba Tuhan lebih banyak bersaksi dalam pelayanan, lebih banyak khotbah tentang berkat. Hari ini di akhir zaman ini, bukan lagi berkat, tetapi janji Tuhan untuk diselamatkan, direbut. Haleluya. Rebut mereka dari api neraka. Itu tanggung jawab saya dan saudara untuk merebut saudara-saudara kita dari api neraka, tarik mereka. Haleluya. Itu tanggung jawab kita. Ingat, kita akan dipertanggungjawab sebagai kapasitas kita. Hari ini kalau saya dan saudara ada layak di sini, Haleluya. itu karena Tuhan mau menyelamatkan. Sehingga mari rebut mereka. Haleluya. Bicara kita lagi bukan bicara tentang kemakmuran. Banyak hamba-hamba Tuhan supaya tidak disinggung dengan lain-lainnya. Lebih banyak tentang kemakmuran, berkat. Dia tidak tahu kapan Tuhan datang. Haleluya. Dan hari ini seruan pertobatan itu harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Karena amanat agung ada batas waktunya. Pintu kasih kemurahan Tuhan ada batas waktunya. Ketika pintu itu dibukakan, mari Bapak Ibu, kita Haleluya. masuk di dalam pintu itu karena tersedia buat saya dan saudara. Haleluya. Saudara mungkin berpikir, dalam firman dijelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus itu ada dua. Satu secara global, sebagaimana dinubuatkan dalam firman-firman, bahwa nanti orang-orang percaya kita akan berjumpa dengan Tuhan di atas awan-awan. Ada rapture
Itu secara global. Dan itu disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita lupa. Ada satu kedatangan Tuhan secara personal. Mungkin malam hari ini saudara tidur, tetapi esok saudara tidak bernapas lagi. Itulah kedatangan Tuhan. Dan saudara tidak mampu lagi. Haleluya. Membawa keselamatan itu. Ketika pertobatan tidak diberikan. Haleluya. Hari ini dunia bukan baik-baik saja. Siapa bilang dunia baik-baik saja? Haleluya. Penggenapan firman. Yes. Haleluya. Dan malam hari ini sebagai seruan pertobatan, kami selalu membukakan hal-hal yang luas. Kami berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bukan berbicara lagi karena waktunya singkat. Waktunya terlalu singkat. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa kalau dalam buku dia penutup, bukan lagi halaman buku bab penutup, tetapi sudah di akhir dari penutup itu. Haleluya. Memang waktu dan kapan. Ini yang membuat banyak jemaat-jemaat, banyak orang-orang yang terjebak. Karena orang selalu berpikir di Alkitab tidak dijelaskan kapan dan waktu. Tetapi ingat, memang waktu dan kapan hari tidak disampaikan oleh Tuhan. Tetapi tanda-tanda firman telah menubuatkan. Firman telah menubuatkan. Malam hari ini saya hanya buka satu ayat sebagai kebenaran, nanti juga Pak Santo akan sampaikan dan teman-teman yang lain akan bersaksi. Saya buka dari Matius. Haleluya. Ini satu kebenaran tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang hari ini kita bisa lihat dan kita bisa saksikan. Ya, kita bisa saksikan baik di media sosial maupun di media streaming, TV dan lain-lain. Kita buka di dalam Matius 24 ayat 6. Satu ayat ini saya buka dan ada ayat-ayat yang nanti akan berhubungan tentang bagaimana penggenapan Tuhan itu. Memang waktu tidak ditentukan, tetapi tanda-tanda itu dinyatakan dalam kebenaran. Haleluya. Saya akan bacakan buat kita semua dari Matius 24 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita menyaksikan perang di mana-mana. Haleluya. Perang di mana-mana. Ketika kita baru menghadapi satu proses yang luar biasa, goncangan yang luar biasa bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia hanya digoncangkan dengan namanya satu virus yang namanya COVID. COVID itu terlalu kecil dan tidak bisa dihitung dengan mata kita, tetapi membuat perekonomian dunia goncang dan iman-iman orang goncang. Haleluya. Siapa bisa bertahan dengan COVID? Saya mutasi pertama, istri saya jadi bergumul karena ada mama mantu yang sudah usia lanjut. Ketika COVID bicara, pada ketakutan orang. Dan kami di Dinas Kesehatan, karena saya dipercayakan waktu itu Kasubag Keuangan, pelaporan dan pelaporan. Jadi waktu itu situasi COVID itu sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan kami orang medis itu sangat takut. Walaupun kami sudah pakai APD semua lengkap. Teman-teman kasihan. Mereka datang dan saya percaya ketika saya di situ ada maksud Tuhan untuk menguatkan mereka. Mereka katakan begini, kita tidak bisa jalan kita kalau tidak tertular. Karena waktu itu, ini Ibu Grace, orang waktu itu belum ada alat APD. APD itu baru nanti itu. Orang masih pakai itu jas hujan. Jas hujan secara medis nggak masuk standar jauh sekali. Sehingga mereka dalam pergumulan, masker bukan juga masker N berapa itu yang tutup dengan apa semua, tetapi tidak. Tapi mereka berkata, tidak bisa dijamin kalau kami itu. Sehingga kami ketika mulai berasa lain isolasi. Tetapi di situ Tuhan menaruh saya untuk memberikan penguatan buat mereka. Saya katakan begini, paling banyak adik-adik kita bilang, ini jangan takut. Sebab ketika Tuhan menciptakan manusia, ingat, penciptaan Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Karena Tuhan berkata, marilah kita membentuk menurut gambar dan rupa Allah. Ingat, saya dan saudara adalah gambar rupa Allah. Jadi ketika Tuhan membentuk kita dari debu tanah menjadi
segambar dengan serupa Allah. Walaupun dia segambar dengan serupa Allah, tetapi dia masih tangan lihat kan? Masih tangan lihat. Tetapi ada satu yang paling berharga. Satu yang paling berharga. Ketika dia mengambil dan menghembuskan sesuatu yang berharga, roh Allah yang dia sampaikan ke debutan, maka itu berharga. Hari-hari ini, ketika kita ini memang secara jasmani ini dari debutan, tetapi tentang kontrak roh yang dia sampaikan itu tidak mampu dilakukan oleh iblis. Karena perjanjian itu iblis tidak dilibatkan di situ dan iblis tidak ada kuasa untuk mengambil kuasa itu. Karena itu hanya saya dan Tuhan yang memberi roh itu. Sehingga kita jangan takut. Haleluya. Justru ketakutan itu yang membuat iblis membuat celah sehingga kita tidak ada pengharapan lagi. Nah, ketika kita tidak ada pengharapan, maka roh maut itu ada di depan kita. Ingat, Tuhan tidak memberikan roh maut itu. Kita punya kontrak, kita bilang begini. Kalau Tuhan bilang episode kita belum sampai di masa COVID ini, masih ada episode berikut, kenapa kita harus takut? Dia kan sutradara yang baik. Dia seorang sutradara. Dan kita hanya sebagai pemeran yang wajib melakukan itu. Dan mereka dikuatkan. Saya katakan tak perlu takut. Karena bukan iblis yang memberikan sesuatu yang berharga. Iblis boleh utak-atik semua orang di tubuh ini kan. Malam hari ini kalau Bapak Ibu yang datang sakit silakan. Boleh iblis. Bukankah pencobaan Pak Ayub kan ini? Secara ini. Karena memang ini betul ini dari debu tanah. Tetapi secara roh tidak bisa masuk dalam teritorialnya itu. Karena itu otoritasnya Allah yang memberikan perjanjian antara saya dan saudara. Haleluya. Sehingga saudara tidak perlu takut dengan sakit penyakit, dengan apapun juga. Karena Tuhan sanggup melakukan. Dia yang pencipta kok. Haleluya. Sehingga malam hari ini saya terus berseru bahwa hari ini tidak ada waktu lain, tidak ada pilihan lain selain kita mencari hadirat Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Haleluya. Waktu ini singkat. Haleluya. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dan tanda-tanda itu sudah nyata di depan mata kita. Perang Ukraina Rusia hari ini. Orang bilang orang berprediksi bahwa itu akan menjurus ke perang dunia ketiga. Tidak. Penggenapan firman itu ketika dimulai dari namanya Israel. Haleluya. Jelas? Jelas kan? Haleluya. Karena ini Matius 24 ini khotbah tentang akhir zaman. Makanya di Matius 24 juga disebut, kamu bisa melihat pohon zaitun itu. Haleluya. Jadi pohon zaitun berbicara tentang bangsa Israel. Hari ini goncangan perang Ukraina itu bukan jadi jaminan dengan Soviet. Tetapi ketika Hamas menyerang Israel, maka itulah tanda berawas-awas. Karena Israel pusat dari semuanya. Tetapi kita belum diperhadapkan dengan ini. Mungkin perang akan di mana-mana karena di sini belum dikatakan bahwa suruh berawas-awas. Tetapi penggenapan firman ada dua perang yang besar yang nanti akan kita hadapi. Yang pertama perang Gog dan Magog. Sebagaimana di Yeskiel 28 dan 29. Di Yeskiel 38 dan 39. Yes. Perang Gog dan Magog. Kalau kita bicara perang Gog dan Magog, di situ dikatakan adalah bangsa paling utara Israel. Kalau ditarik dari peta Israel, bangsa paling utara itu Rusia. Ingat Bapak Ibu. Haleluya. Di seputaran itu penggenapan. Jadi hari ini kita tinggal menikmati dari kebenaran firman. Makanya buka firman jangan selalu di YouTube. Haleluya. Buka firman karena rahasia tentang dunia ada di firman. Haleluya. Perang Gog dan Magog. Perang itulah yang tumpunya ada di Israel. Tetapi ketika mereka dikepung, maka bukan Amerika yang bela Israel, bukan negara-negara yang bela, tetapi Yesus sendiri yang bela. Karena dia akan berdiri sebagai raja di atas segala raja, dan mereka akan berkata, anak tukang kayu terjaga dia adalah Tuhan. Yes, Lord. Yang mereka tolak. Mudah-mudahan saya dan Ibu Fia, karena firman Tuhan berkata bahwa banyak hamba-hamba Tuhan tidak dihargai di negerinya, tetapi tidak di jemaat pulutan, bahwa dia menghargai hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi perang Gog dan Magog semua bermuara di Israel, tetapi di situ Tuhan. Yang perang yang kedua,
adalah perang Harmagedon. Yes. Perang Harmagedon koma ini sudah ada batasan. Semua raja-raja, semua negara mengepung Israel. Kan? Sebagaimana di kitab Wahyu 16 ayat 16 dan Wahyu 9 ayat 16. Nanti silakan bacakan itu karena masih banyak juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi karena saya yang tertua dan memang karena ini apa saya katakan tadi saya sampaikan Pak Santo bilang ada kakak. Ternyata betul. Karena ini di daerah kelahiran itu harus dimulai dari orang tua. Haleluya. Jadi memang betul mulai dari orang tua. Karena kita dorong ke orang tua, jadi kita yang mulai. Nah, baru kita ke anak Santo dengan dia. Karena ini anak. Jadi bersyukur bahwa janji Tuhan bagi orang percaya ketika kita melewati dalam satu persoalan apapun juga, ketika kita akan diperhadapkan, ingat pembelaan Tuhan itu sempurna bagi saya dan saudara. Pembelaan Tuhan itu sempurna bagi saya dan saudara. Kita akan diperhadapkan dengan masa-masa kesukaran. Masa kesukaran kita akan hadapi. Ingat penggenapan Wahyu 16 ayat 16 bahwa sesuka saya dengarkan seganggu. Maka kalau ibu-ibu bilang di pasar, harga beras naik, nyanda akan ada beras mau turun. Karena ingat, Presiden Jokowi bilang, karena pengaruh perang Ukraina dengan Rusia, maka stok gandum dunia itu hampir berapa juta ton yang tidak bisa tersuplai. Bayangkan saja pangan. Dan Indonesia tidak bisa berharap dari impor negara-negara yang biasa, Vietnam dan Thailand untuk mengimpor beras, karena mereka ternyata juga mereka tahu mereka menyimpan sebagai cadangan mereka. Kita akan menghadapi kelangkaan masa sukar penggenapan firman. Hari ini penggenapan firman, sehingga tidak ada kata lain selain kita ada di hadirat Tuhan. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, apapun kesukaran kita, maka Tuhan akan bawa kita naik seperti burung Raja Wali. Itu janji kebenaran orang firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, apa yang kita banggakan sekarang? Apa yang kita banggakan? Covid saja banyak orang yang banyak doi di Jakarta kelimpungan. Mau apalagi cuma orang. Bangkrut. Baru-baru tolong demo itu dari Jakarta, ada kegiatan di Jakarta. Biasa, ramai sekali itu di Pasar Baru kan. Nah, semua ini itu bang. Kita hampir nyanda itu. Tidak mas, kok ini Pasar Baru ya? Iya, Taman Sari ya? Iya ini mas. Kok bisa begini mas? Sepi begini. Ya ini pak, pengaruh Covid-nya. Banyak yang bangkrut. Bukankah mereka orang-orang yang berduit? Tetapi hari ini pengharapan itu ditawarkan buat saya dan saudara. Ketika kita akan menghadapi masa sulit, saya kata apapun juga. Ini bukan cuma sulit dalam keadaan ekonomi. Kita pun penggenapan firman. Helm mau belanja pun kita sudah punya aturan. Ingat, kita akan diarahkan kepada satu. Haleluya. Satu pemerintah yang dibawa kendali. Bayangkan kalau satu pemerintah dalam kendali. Jadi kalau ada tanda itu kan, jangan berharap kita bisa membeli. Jangan berharap kita mendapatkan apa-apa. Tetapi kita percaya anak Tuhan pasti mendapat pembelaan yang luar biasa. Bukankah firman banyak menceritakan bagaimana pembelaan Tuhan ketika kelaparan di Gerar. Ketika kelaparan di Gerar, Ishak berdiam di Gerar. Ishak tidak pergi ke Mesir. Padahal di Mesir sana, ingat, kehidupan Mesir berbicara tentang kehidupan lama kita, kehidupan yang tidak, kehidupan perbudakan kita. Kalau mungkin kita pernah Mesir, saya juga punya latar belakang Mesir. Kita PKK Joyce tahu, kita itu dibendahara di KPU mungkin sekian tahun. Jadi semua pengelola keuangan. Tetapi itu Mesir kita bukan jadi jaminan. Tetapi kalau saya ada hari ini, saya sampai seringkali bersaksi buat teman-teman, Pak Gembala, dan ini juga kita kenal juga Pak Gembala. Kami juga seringkali ketemu di pelayanan. Saya katakan begini, beda anak Tuhan dengan anak yang tidak percaya. Anak orang percaya, anak Tuhan, itu selalu paling banyak anak dunia, lebih banyak dia cenderung berbicara tentang keadaan dunia, harta, kedudukan dan lain-lain. Ya. Ini tidak dipungkiri, karena itu yang ditawarkan dunia. Karena iblis mencoba Tuhan Yesus kan dengan itu.
Jadi itu yang ditawarkan. Sebenarnya model pencobaan iblis itu di dalam kehidupan kita, itu sudah dia lakukan kepada Yesus, tetapi Yesus jadi pemenang. Nah, kita belajar seperti Yesus supaya kita bisa lolos dari itu menjadi pemenang dalam pencobaan. Tentu ini firman. Karena firman ini sebagaimana kesaksian Yohanes bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi pakai itu firman. Bukan pencobaan kemarin mau datang pada dukun atau pas apa. Oh ini suruh ramal. Suruh ramal kira-kira kita ini bagaimana? Kita usaha bagaimana? Tahun depan kita mau dapat apa? Omong kosong. Haleluya. Kalau bukan di dalam firman Tuhan. Haleluya. Wow. Yes, Lord. Iya. Dunia memang menjanjikan. Dunia juga iblis ada kuasa untuk menawarkan buat saya dan saudara. Tetapi iblisnya tidak pernah gratis. Iblisnya tidak pernah gratis. Pasti ada muatan. Tetapi kan, bagi Tuhan itu yang spesial, yang disediakan buat saya, buat orang-orang benar. Itu beda orang percaya dengan orang-orang yang percaya. Ya? Haleluya. Kalau orang yang percaya, hari-hari ini dorong berlomba untuk kekayaan. Mungkin punya deposit keuangan, mungkin punya harta benda, aset yang baik dari properti, kendaraan dan lain-lain. Haleluya. Tetapi itu bukan tipe orang percaya. Kalaupun kita semua anak-anak Tuhan, orientasinya kembali kepada hal kekayaan dan kedudukan. Haleluya. Hal dan kedudukan. Mungkin orang yang tidak percaya akan lebih kaya dari kita. Mungkin kita boleh 10 rumah, 30 kendaraan, tetapi ada orang yang tidak percaya lebih kaya dari kita. Bisa lebih. Tetapi kalau hari ini saya ada di tengah-tengah keluarga dan bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya, itu hanya anak Tuhan yang mampu dilayakkan di tempat ini. Haleluya. Sehingga kita bersuka cita. Kita bersuka cita. Karena kita orang spesial. Spesial di mana? Coba ini. Kita di Mai Tuhan. Betul. Orang semua ASN. Ketika bupati panggil DP bangga luar biasa. Tetapi bagaimana ketika raja di atas segala Haleluya. ketika kedatangan Tuhan yang akan dulu mengadili 12 suku dan seluruh bangsa. Haleluya. Bagaimana di bangga kita anak raja. Yes, Lord. Haleluya. Anak raja. Siapa melawan? Ya. Baru tim sukses bupati sebangga. Kasihan. Haleluya. Anak raja ini yang berkuasa nanti Yes. akan mengadili 12 suku. Siapa yang boleh adili Pak? Pak Yehuda. Kita mau tanya, kalau bukan orang percaya. Haleluya. Ini nubuatan firman. Jadi senang dengan Tuhan. Jangan pikir kekayaan, Tuhan pernah lewat itu. Tapi semua sia-sia. Bahkan keluarga hampir bawa belur. Betul. Keluarga hampir bawa belur. Haleluya. Tetapi satu sukacita kalau saya bisa berdiri dan bersaksi di daerah saya, di kampung saya, itu karena Tuhan itu. Haleluya. Sehingga hari ini kita jangan belum kuat waktu Tuhan, belum kuat. Ingat, kita jangan jadi seperti 5 orang gadis bodoh. Haleluya. Ya. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang kedatangan Tuhan, tentang kerajaan sorga, berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ingat, Haleluya. semua di firman dikatakan di situ, semua punya pelita, kan? Semua punya pelita. Haleluya. 5 gadis bijaksana memiliki pelita, 5 gadis bodoh memiliki pelita. Mereka sementara menanti kedatangan mempelai laki-laki. Ingat, cerita firman nubuatkan mempelai laki-laki berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan mempelai perempuan adalah kita, umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Hari-hari ini Tuhan bukan cuma perlu pelita di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab saya kan pelita di mana-mana, kan? Firman di mana-mana. Bahkan gereja-gereja yang artinya tidak mempercayai urapan itu juga punya pelita, kan? Saudara-saudara kita di seberang juga punya pelita. Dulu saya dari latar belakang gereja suku. Tetapi kalau kami berdiri di sini, saya dan Ibu Fia, mungkin kita kakak Joyce tahu, orang feodal keluarga. Karena memang orang keluarga feodal Pak Gembala. Memang kita itu. Haleluya. Kalau lihat tuh di sini keluarga Barguna, karena kita bawa Tropeta, Martina Tropeta. Jadi ini kita PKK ada 1 ini paling tua. Dan orang ini mau kompromi A, B, B. Nggak ada musim.
Tetapi ketika Tuhan ubahkan hari ini, Haleluya. karena kasih Yes, Tuhan. Lord. Iya, semua punya pelita di mana-mana. Semua punya pelita di mana-mana. Semua pegang pelita. Tetapi apa yang tidak dimiliki oleh perempuan bodoh? Tidak punya cadangan minyak. Minyak berbicara tentang urapan. Hari-hari ini bukan cuma pelita, tapi dibutuhkan urapan untuk mengerti rencana dan rahasia Tuhan. Haleluya. Perlu ada urapan. Urapan itu dipelihara sampai mempelai laki-laki datang. Karena pelita belum tentu. Karena ada satu saat firman berkata, penggenapan kitab Amos 12 akan katakan orang akan mencari firman kemana-mana, tetapi firman tidak ditemukan. Haleluya. Kehausan akan firman akan ada. Jadi selama firman masih ada, mari rajin baca firman. Tentu jangan lupa minta Roh Kudus, minta urapan itu untuk menerjemahkan firman ini. Jangan baca sama dengan komik. Kalau jangan komik, saudara tidak mendapat apa-apa. Haleluya. Saya kaget. Beberapa 2 tahun yang lalu, Lain merilis bahwa permintaan tentang Alkitab itu Alkitab fisik ya. Permintaan Alkitab fisik itu sudah berkurang, turun drastis, luar biasa permintaan. Karena orang sudah lebih banyak suka diaplikasikan. Orang sudah lebih pertama mudah mau dibuka, toh apalagi rupa orang 2 Pak Gembala mata supaya tentu aplikasi cepat, praktis sekali, cuma tak ketik sudah muncul. Kalau ini kan mesti mau baku cari lagi, mau baku kutu. Orang sekarang lebih suka yang praktis. Ingat, sekarang agak susah. Tetapi ada satu saat penggenapan firman dari Amos ini akan tergenapi. Orang akan mencari Alkitab ini, mencari firman, tetapi firman itu tidak ditemukan. Sehingga firman itu menjadi daging di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kedatangan Tuhan, maka itu urapan firman itu tetap di dalam tubuh saya dan saudara. Ya, karena ini aplikasi ini semua, ini pasang ke banyak kesaksian di grup, itu bukan tentang rahasia-rahasia mereka yang Tuhan taruh kepada hamba-hamba Tuhan untuk membukakan ini. Strategi iblis. Mereka yang punya ini, yang metaverse ini yang mirip mereka. Mereka kuasai dunia dengan media sosial. Tetapi kita anak-anak Tuhan bisa pakai media sosial untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan amanat agung. Haleluya. Iblis boleh pakai ini, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam proses ini. Kita bisa gunakan media sosial. Jadi mereka bisa akses, dan ketika mereka hapus di sini, mau cari di mana? Maka pergenapan firman, orang akan mencari kemana-mana, haus akan kebenaran firman. Tetapi firman itu tidak ditemukan. Halo, masih ada firman, ada Alkitab, baca firman. Haleluya. Supaya firman menjadi daging di dalam kehidupan saya. Yes. Mungkin ini bisa saya sampaikan kebenaran firman, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Santo karena kita bagi waktu ini. Jadi memang ini belum forsir ini karena masih banyak orang target bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Jadi hari ini saya bisa bersuka cita dengan saudara-saudara saya, keluarga saya di sini karena kami percaya Bapak, biarpun orang kemana firman Tuhan berkata bahwa Haleluya. tetapi kamu akan menjadi saksiku. Tentu pertama di mana Kang? Yerusalem. Biar orang 2 dengan memagina so banyak jaga layani. Hamba-hamba Tuhan boleh akses, ada dari Philadelphia, ada dari Malaysia sana, ada dari sampai di Papua. Di luar ini orang Ibu Grace, tetapi Tuhan bilang balik dulu, Kapulutan dulu. Ada sana nanti Yerusalem. Dan hari ini saya bersuka cita karena saya berdiri di Yerusalem saya. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.